Saudaraku, mari kita menyatu hati dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dan biarlah kebaikan itu boleh terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk memiliki komitmen dalam hati dan hidup kami, suka melakukan kehendak-Mu, karena kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan di mana orang lebih suka melakukan kehendaknya sendiri, biarlah kami boleh hidup taat kepada firman-Mu. Tuhan, karena kami tahu kehidupan seperti itu tidak mudah, maka saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sapaan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami buka hati dan pikiran kami untuk Engkau kuasai dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian. Mampukan kami untuk memelihara dan memberlakukan firman itu dalam hidup setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan, juga hamba-Mu yang Kau panggil untuk menebarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 40 ayat 1 sampai 11 adalah bagian Alkitab yang akan kita baca petang hari ini. Dan saya rindu mengajak saudara-saudara untuk bergantian membacanya dengan saya ayat demi ayat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam hati dan hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-9. Bersama-sama kita membacanya. 3, 4. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku.
Tauratmu ada dalam dadaku. Kita jadi ingat Garuda di dadaku. Tetapi sang pemazmur mau mengatakan, Tauratmu dalam dadaku. Firman-Mu Tuhan dalam dadaku. Itu bukan hanya dalam dada tetapi dalam hati dan mempengaruhi setiap langkah gerak kehidupan sang pemazmur. Saudara-saudaraku, statement sang pemazmur inilah yang sore hari ini atau malam hari ini menjadi tema kita. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Kita tahu mu itu menjadi kata ganti Tuhan. Saudara-saudaraku, boleh saya bertanya, petang hari ini hadir mayoritas remaja dan pemuda. Mana yang lebih gue banget? Nah, ini lebih gue banget ini bahasanya remaja. Mana yang lebih gue banget? Aku suka melakukan kehendak-Ku atau aku suka melakukan kehendak-Mu? Mana yang lebih gue banget, saudara? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kebanyakan menjawab yang pertama, nggak tahu dalam batin mungkin mayoritas diam itu menjawab yang kedua. Tapi andai kata kita mengedarkan angket, lalu kita meminta responden kita untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya, hanya ada 2 statement di situ. Aku suka melakukan kehendak-Ku. 2, aku suka melakukan kehendak-Mu. Mana yang lebih saudara pilih menjadi kenyataan hidup saudara? Kira-kira responden itu lebih besar akan memberikan tanda pada nomor 1 atau nomor 2, saudara? Nomor berapa? 1. Saya juga punya keyakinan begitu. Kenapa? Karena tidak mudah melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi kehidupan dunia, di mana orang-orangnya lebih memilih melakukan apa yang menjadi kesenangannya, di mana orang-orangnya lebih memiliki komitmen atau statement lah, aku suka melakukan kehendak-Ku, mungkin terasa agak aneh dan tidak populer. Ada orang yang kemudian memilih, aku suka melakukan kehendak-Mu. Aku suka melakukan kehendak Tuhan. Itu hebat sekali. Kenapa orang lebih suka memilih untuk suka melakukan kehendak-Nya dibanding melakukan kehendak Tuhan? Kenapa, saudara? Karena melakukan kehendak-Ku itu memberi kepuasan kepadaku. Karena ketika aku melakukan kehendak-Ku itu memberi kesenangan kepadaku. Kalau aku melakukan kehendak yang lain, sorry amat. Melakukan kehendak Tuhan berat amat, jauh amat. Aku suka melakukan kehendak-Ku. Dengan melakukan kehendak-Ku, aku bisa melampiaskan kekesalanku. Dengan melakukan kehendak-Ku, aku bisa melampiaskan rasa benciku. Dengan melakukan kehendak-Ku, aku bisa membalaskan dendamku. Aku bisa memenuhkan hawa nafsuku. Dengan melakukan kehendak-Ku, aku bisa menyenangkan dan memuaskan hatiku. Apalagi yang dicari di dunia ini kalau bukan kesenangan dan kepuasan hati? Ada banyak orang yang hari ini memilih sikap untuk suka melakukan kehendak-Ku. Saudara-saudara, tentu berbeda halnya dengan orang yang lebih memilih suka melakukan kehendak Tuhan. Tentu beda halnya dengan orang yang di dalam hidupnya membangun komitmen, aku suka melakukan kehendak-Mu. Karena itu berarti
pribadi ini tidak lagi membuat kehendaknya itu menjadi yang utama. Kehendaknya itu menjadi yang nomor sekian. Fokus hidupnya adalah aku suka melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kalau saya tanya sekali lagi, saudara pilih yang mana di dalam kehidupan ini? Saudara mau suka melakukan kehendakku masing-masing? Atau saudara mau buat komitmen, aku suka melakukan kehendakmu? Saudara mau pilih yang mana, saudara? Yang pertama atau yang kedua? Kok diam? Saudara pilih yang mana? Mau yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oleh sebab itu mari kita belajar. Mari kita belajar dari statement yang berisi komitmen. Dari seorang yang menjalani hidupnya dengan gaya hidup, dengan lifestyle, suka melakukan kehendak Tuhan. Statement siapa tadi yang kita baca dan kita jadikan tema hari ini, saudara? Tidak lain adalah statement dari Daud. Daud seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Sekalipun kita tahu dia bukan seorang yang sempurna tanpa dosa. Kita tahu dia pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi dia segera menyadari dosanya dan memohon ampun. Lalu dia berjalan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku, seorang yang memiliki komitmen di dalam hidupnya tentu punya alasan yang kuat atau dasar yang kuat mengapa komitmen itu dipegang teguh. Kalau ada seseorang yang memiliki komitmen di dalam hidupnya, aku suka melakukan kehendak-Mu Tuhan, tentu dia punya dasar, punya alasan yang kokoh dan kuat. Kenapa pada akhirnya dia memilih membangun komitmen untuk suka melakukan kehendak Tuhan? Mari kita lihat saudara pribadi seperti apa yang memiliki komitmen aku suka melakukan kehendak-Mu ini. Saudara-saudaraku, dari Mazmur yang ditulisnya, setidaknya kita bisa merekam jejak iman sang penulis. Setidaknya kita bisa memahami dan merasakan kualitas percaya atau kualitas iman serta relasi sang penulis itu dengan Tuhan. Setiap relasi tentu ada kualitasnya kan saudara. Kualitas relasi saya dengan istri saya tentu berbeda kualitas dari kualitas relasi saya dengan orang lain misalnya. Kualitas relasi saya dengan orang yang sangat saya percayai dekat tentu berbeda dari orang baru yang saya kenal. Setiap relasi punya kualitas, iman juga punya kualitas. Saudara, kualitas iman seperti apa yang dimiliki oleh Daud? Daud yang pertama, Daud adalah pribadi yang hanya berharap serta percaya penuh pada kuasa dan kebaikan Tuhan. Daud adalah pribadi yang hanya berharap serta percaya penuh pada kuasa dan kebaikan Tuhan. Dan itu dia nyatakan sejak dia muda belia ketika dia harus memilih batu-batu di sungai untuk menghadapi Goliat. Dan itu dia lakukan di sepanjang kehidupannya. Dia membangun relasinya dekat dengan Tuhan dan dia hanya berharap serta percaya penuh pada kuasa dan kebaikan Tuhan. Ayat 2 menjadi ekspresi Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Yang dia nanti-nantikan adalah Tuhan, bukan yang lain. Kenapa? Karena dia begitu menaruh percaya pada Tuhan. Karena dia percaya akan kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang buruk sekalipun, yang dinanti-nantikannya adalah Tuhan. Yang kedua, saudara, Daud adalah pribadi yang mampu melihat kebaikan Tuhan.
mampu melihat kebaikan Tuhan. Dia katakan, ia menjenguk aku. Ia mendengarkan teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Dan ia memberi nyanyian baru dalam mulutku. Daud adalah pribadi yang mampu merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Saudara, apakah sebagai orang percaya kita tumbuh sebagai pribadi yang sungguh-sungguh percaya pada kuasa Tuhan dan berharap hanya pada Tuhan? Apakah sebagai orang percaya kita senantiasa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tidur, melek mata, wah Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mataku sudah melek Tuhan. Aku bisa melihat lagi dinding-dinding kamar ini. Lalu saudara berdoa, terima kasih Tuhan. Selesai berdoa, saudara mau ke kamar mandi. Jalan ternyata kaki saudara nendang kaki kursi. Jedok. Aduh, terima kasih Tuhan. Kakiku masih bisa merasakan sakit. Saudara, begitukah? Coba bayangin, kalau saudara nendang kaki kursi lalu saudara tidak merasakan sakit, apa artinya? Saraf saudara sudah mati. Aduh Tuhan, terima kasih kakiku masih bisa merasakan sakit. Lalu saudara balik, jalan lagi, ceduk. Dahi saudara nabrak pojokan lemari. Aduh, terima kasih Tuhan, dahiku masih bisa benjol. Benjol pun diterima kasihi sebagai kebaikan Tuhan. Kenapa? Bayangin kalau saudara udah gak bisa ngerasain lagi. Itu artinya sudah mati sarafnya. Saudara, mampukah kita menghitung berkat atau kebaikan Tuhan satu demi satu di dalam kehidupan kita? Bahkan hal-hal yang mungkin buat kita tidak mengenakkan. Hitung berkat satu-satunya, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Hitung berkat satu-satunya, kau niscaya kagum. Oleh apa saudara? Oleh kasih-Nya. Itu mestinya hitung berkat satu persatu. Satu-satu. Pernahkah saudara tulis, oh ini kebaikan Tuhan buat hidupku. 1, 2, 3, 4, 5. Sepanjang hari ini, betapa banyak aku melihat kebaikan Tuhan. Yang ketiga saudara, Daud sosok yang punya komitmen, suka melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu itu, adalah pribadi yang percaya bahwa berkat Tuhan itu senantiasa tersedia setiap saat, sehingga ia menjadi pribadi yang mampu mengucap syukur. Ucapan syukur itulah yang oleh Daud diterjemahkan sebagai nyanyian baru. Tuhan aku bersyukur untuk ini. Oh Tuhan aku bersyukur untuk ini. Tuhan aku bersyukur untuk ini. Nyanyian baru yang selalu menyukacitakan hatinya. Yang keempat saudara, pribadi yang punya komitmen suka melakukan kehendak-Mu itu adalah pribadi yang percaya bahwa kebaikan Tuhan itu akan terbuka bagi banyak orang. Dan orang akan merasa gentar kepada Tuhan lalu percaya karena kasih setia-Nya nyata. Dan pribadi ini mau memberitakan kebaikan Tuhan itu kepada banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, buat Daud tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau.
Mungkin bagi banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan atau tidak sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, Tuhan seringkali disejajarkan dengan uang mereka. Tuhan seringkali disejajarkan dengan harta kekayaan mereka. Tuhan sering disejajarkan dengan pangkat dan kedudukan mereka. Atau Tuhan disejajarkan dengan dukun-dukun yang mereka anggap mampu memberikan apa yang mereka butuhkan. Tetapi tidak demikian dengan orang percaya. Daud mengatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Lebih dari itu, saudara-saudaraku, Daud memiliki pemahaman tentang apa yang Tuhan kehendaki lebih dari apa yang dipahami oleh banyak orang lain. Orang lain memahami, oh Tuhan itu menghendaki korban sajian, korban bakaran, korban persembahan, korban penghapus dosa, korban ini, korban itu. Atau dalam dunia kita sekarang ini mungkin ada begitu banyak orang, oh Tuhan itu menghendaki kegiatan-kegiatanku yang aku lakukan di gereja. Tuhan itu menghendaki persembahanku, semakin besar persembahanku, semakin berkenan kepada Tuhan. Oh itu baik saudara. Saudara mempersembahkan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan, itu baik. Saudara mempersembahkan hidup dan diri saudara untuk kegiatan-kegiatan di gereja ini, untuk menjadi penatua, menjadi pendeta, aktivis, apapun, baik. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Daud memahami yang Tuhan kehendaki bukan persembahan macam-macam berupa materi atau tenaga atau apapun itu. Tetapi Daud memahami yang Tuhan kehendaki adalah telinga yang mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Telinga yang mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan itu berarti apa yang didengar, disimpan, dimeteraikan di dalam hati lalu dilakukan. Ada banyak orang saudara-saudara hanya mendengar firman Tuhan. Oh, tadi firman Tuhan seperti itu ya. Ya, udah aku tahu. Tetapi tidak memeteraikannya di dalam hati. Menolak melakukannya di dalam kehidupan nyata. Tidak banyak orang yang memiliki kerinduan Tuhan, aku mau mendengarkan. I hear God's words. To listen God's words. I don't want to listen. Aku gak mau mendengarkan. Bosen dengerin firman Tuhan. Tadi aku lewat sih denger. Tapi dengerin firman Tuhan bosenin. Itu-itu aja. Firman Tuhan itu beban. Tidak menyenangkan untuk dilakukan. Aku harus mengorbankan diri untuk melakukan firman Tuhan. Ada banyak orang yang begitu. Yang Tuhan mau adalah Daud mengekspresikannya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Tuhan terima kasih engkau membuka telingaku untuk mendengarkan firman-Mu. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Bukan hanya mendengarkan saudara. Tetapi mendengarkan itu kemudian terinternalisasi di dalam hati. Lalu terekspresikan lewat kehidupan. Hidup yang disediakan, diberikan dalam kerendahan hati dan ketaatan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan kehendakku. Saudara-saudaraku, itulah dasar alasan mengapa Daud membangun komitmen, aku suka melakukan kehendak-Mu. Pertanyaannya lalu saudaraku, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah selama ini kita hidup dengan gaya atau lifestyle, aku suka melakukan kehendak-Ku? Aku suka dengan kemarahanku Tuhan, karena kalau aku marah-marah orang lihat aku hebat.
Gak ada yang berani sama aku. Aku suka dengan iri hatiku Tuhan. Aku menikmatinya. Aku suka membanggakan diriku. Aku suka membalaskan dendamku. Aku suka mengikuti hawa nafsuku. Aku suka dengan keegoisanku. Dan aku suka yang lain, yang orientasinya pada diri, karena itu memang menyenangkan dan memuaskanku. Apakah selama ini kita hidup dengan gaya hidup yang seperti itu, dengan pilihan yang seperti itu? Jika itu yang terjadi, saudara, sesungguhnya itu adalah bukti bahwa sekalipun kita menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai pribadi-pribadi yang sering dan suka mendengar firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang menyangkal firman itu. Kita adalah orang-orang yang menolak kuasa firman itu. Dan kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah pribadi yang sekalipun setiap kali mendengar firman Tuhan, tetapi menolak untuk melakukan firman Tuhan. Karena melakukan firman Tuhan berarti mengorbankan kesenangan dan kepuasanku. Dan aku tidak mau itu. Kita adalah pribadi-pribadi yang tidak memiliki kerendahan hati untuk hidup taat di bawah kuasa firman Tuhan. Tuhan mau kita hidup dengan komitmen, aku suka melakukan kehendak-Mu. Tuhan, aku mau sabar sekalipun hatiku ini berdedek Tuhan rasanya. Tahu berdedek ya? Rasanya penuh. Di sini ini udah segede gitu, lalu rasanya bernapas saja susah, sesek. Tuhan, aku mau sabar. Tuhan, aku mau mengampuni sekalipun kesalahan dia itu luar biasa hebatnya, tapi aku mau mengampuni Tuhan. Tuhan, aku mau mematikan di dalam diriku hawa nafsuku Tuhan. Tuhan, aku mau peduli. Tuhan, aku mau rendah hati. Tuhan, aku mau melakukan segala sesuatu yang Kau firmankan. Tuhan, aku mau memberi diriku dalam kerendahan untuk taat pada apa yang Engkau mau. Aku mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekalipun aku harus menahan segala keinginan dan kehendakku, karena memang itulah yang harus aku matikan di dalam diriku. Biarlah Engkau yang tumbuh dan lebih besar dimuliakan melalui diriku Tuhan. Jika itu yang kita pilih, saudara-saudara, sesungguhnya pilihan itu menjadi tanda bukti bahwa kita adalah pribadi yang percaya penuh akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Jika itu yang kita pilih, kita adalah pribadi-pribadi yang memang mau memberi telinga, memberi hati, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima firman Tuhan. Kita adalah pribadi yang dengan rendah hati mau hidup di bawah kuasa firman dan membuktikannya dengan hidup taat sekalipun berat. Jika itu yang kita pilih, Tuhan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Kita tidak tumbuh menjadi pribadi yang berorientasi pada kesenangan diri, tetapi kita akan tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat membangun komitmen. Aku suka melakukan kehendak-Mu Tuhan. Amin.